Assal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmadana Sibuan dengan NPM 23111100078 dari kelas 23A2 dengan matkul RPL. Di sini saya ingin menjelaskan proyek sistem saya, yaitu sistem pemesanan makanan online. Pada proyek ini, saya merancang sebuah sistem pemesanan makanan online yang bertujuan untuk mempermudah proses transaksi makanan antar pembeli, kasir, dan kurir dalam satu sistem yang terintegrasi. Sistem ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelayanan pemesanan makanan yang lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan, terutama pada usaha kuliner modern yang membutuhkan alur kerja yang tertata dengan baik. Perancangan dilakukan menggunakan diagram use case yang menggambarkan hubungan antara tiga aktor utama dan fungsionalitas yang tersedia dalam sistem. Aktor pertama adalah pelanggan yang berperan sebagai pengguna utama dari layanan pemesanan makanan. Pelanggan memiliki beberapa fungsi penting seperti melakukan registrasi atau login untuk masuk ke sistem, melihat menu makanan yang tersedia, melakukan pemesanan, serta menyelesaikan pembayaran. Semua aktivitas ini dirancang agar saling terhubung dan mudah dioperasikan oleh pelanggan. Aktor kedua adalah kasir yang berfungsi mengelola proses back-end dari pesanan yang masuk setelah pembeli melakukan pemesanan. Kasir menerima informasi tersebut dan melakukan proses verifikasi pembayaran. Kasir juga mengatur status pesanan mulai dari pesanan diterima, diproses hingga siap untuk diantar. Relasi kasir dengan beberapa use case pembeli menunjukkan bahwa kedua aktor saling bersangkutan dalam proses transaksi, terutama pada tahap pembayaran. Hubungan ini ditampilkan secara benar sesuai standar UML, yaitu bukan antar aktor langsung, tetapi melalui use case yang sama. Selain itu, kasir dapat menerima notifikasi ketika ada pembaruan atau perubahan status pesanan, sehingga proses operasional restoran dapat berjalan dengan lebih terstruktur. Aktor ketiga adalah kurir, yang terlibat setelah kasir mengubah status pesanan menjadi siap diantar. Setelah status diperbarui, sistem otomatis mengirimkan informasi tersebut kepada kurir melalui use case menerima pesanan. Kurir kemudian mengantar pesanan ke alamat pembeli atau pelanggan dan menandai pesanan sebagai use selesai. Kurir dan kasir saling bersangkutan secara tidak langsung melalui alur perubahan status pesanan, sehingga keduanya terhubung melalui sistem tanpa melanggar ketentuan UML. Dalam pembuatan diagram use case ini, setiap elemen disusun sesuai standar UML, termasuk penggunaan sistem boundary, aktor, use case, dan relasi include dan extend. Boundary system menandai batas fungsi yang dikelola sistem pemesanan makanan, sementara aktor-aktor yang berada di luar boundary sebagai pihak yang berinteraksi dengan sistem. Relasi include digunakan pada proses yang wajib dijalankan sebagai bagian dari use case utama, seperti registrasi atau login yang harus melewati proses verifikasi akun. Sementara itu, extend digunakan untuk menggambarkan kejadian opsional atau kondisi tertentu, seperti gagal pembayaran ataupun pesanan yang telah selesai. Secara keseluruhan, sistem pemesanan makanan online ini menggambarkan alur kerja yang realistis seperti aplikasi pemesanan makanan pada umumnya. Diagram use case membantu memetakan setiap proses dengan jelas, menunjukkan siapa yang terlibat,
apa yang mereka lakukan, dan bagaimana interaksi antar proses berlangsung. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pemesanan makanan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah untuk dijalankan oleh pihak restoran maupun pelanggan. Proyek ini juga memberikan gambaran bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional sehari-hari secara menyeluruh. Berikut saya akan membuat tutorial membuat use case. Di sini saya menggunakan large chart. Baik, yang pertama kita mengklik more space-nya terlebih dahulu untuk menampilkan user ataupun aktornya. Di sini klik UML, terus use select shapes. Nah, di sini sudah terlihat usernya ya, atau aktornya. Baik, di sini saya membuat kotaknya terlebih dahulu. Di sini saya memberi nama pemesanan makanan online. Baik, setelah itu saya menambahkan aktor pertama. Saya letakkan di sebelah kiri atas. Aktor pertama saya beri nama pelanggan. Nah, aktor pertama ini ada use case-nya, yaitu login. Login ini nanti ada include, yaitu verifikasi login. Terus di sini nanti saya buat tulisan include. Di pelanggan juga ada yang namanya use case memilih menu makanan. Setelah pelanggan memilih menu makanan, pelanggan akan melakukan memesan makanan. Setelah pemesanan makanan, di sini pelanggan melakukan pembayaran. Baik, di melakukan pembayaran ini, sebentar, saya mau memperbesar ini terlebih dahulu. Di melakukan pembayaran ini nanti akan ada yang namanya extend.
Externnya ini yaitu keluar hasilnya pembayaran gagal. Ini menggunakan garis putus-putus dan ini extend. Di melakukan pembayaran juga terdapat dua cara pembayaran. Yang pertama itu tunai, yang kedua itu QRIS. Saya bantu besarkannya supaya terlihat jelas. Nih, setelah itu saya akan menambah aktor yang kedua. Aktor yang kedua ini saya beri nama kasir. Kasir ini akan terhubung dengan aktor pelanggan melalui melakukan pembayaran. Sebentar, saya rapikan terlebih dahulu. Nah, di kasir ini terdapat juga use case, yaitu mengatur pesanan, mengatur status pesanan. Setelah itu di melakukan pembayaran ini nanti ada juga yang namanya verifikasi pembayaran. Dan verifikasi pembayaran ini juga termasuk use case dari kasir. Sebentar ya, mungkin dari sini.
ketiga yaitu di sini aktor ketiga ini saya beri nama kurir. Di kurir ini terdapat use case yaitu menerima pesanan. Kurir ini bisa menerima pesanan ya teman-teman. Use case-nya itu menerima pesanan. Yang dimana menerima pesanan ini juga berhubungan dengan mengatur pesanan dari kasir, dari use case kasir. Jadi di sini saya sambungkan dari use case kasir yaitu yang mengatur pesanan ke use case kurir yaitu yang menerima pesanan. Baik, use case selanjutnya yaitu di use case kasir selanjutnya ada use case mengantar pesanan. Jadi nanti yang dimana kasir akan mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Jadi di sini kasir yang bisa ya teman-teman. Setelah itu saya akan membuat extend yang terakhir yaitu pesanan selesai, yang dimana jika kurir sudah mengantarkan pesanan dan pesanan yang sudah diterima pelanggan, maka akan menampilkan yaitu pesanan selesai atau menampilkan extend pesanan selesai. Di sini saya menggunakan tanda panah garis putus-putus ya teman-teman, dan menuliskan di tengah-tengahnya itu extend sebagai penanda. Sama seperti include yang tadi dan juga extend yang tadi. Baik, mungkin itu saja teman-teman proyek dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.